Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang luar biasa, cantik, energik, dan juga sangat inspiratif. Beliau adalah bidan koordinator dari Puskesmas Bonang II, Ibu Siti Yuleha, SST. Baik Bu Yul, terima kasih sudah berkenan hadir di studio narasi. Terima kasih kembali Kak Sofi. Iya. Baik, terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini ya, ini adalah terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan dan juga tanda bahaya kehamilan ya Ibu ya? Iya, betul. Baik. Tetapi sebelum memasuki materi yang akan coba kita bahas lebih dalam, ini kita persilahkan dulu Ibu Yul untuk menyapa sahabat sehat yang ada di rumah. Ya. Silahkan Ibu. Selamat pagi sahabat sehat, saya Bu Siti Yulaikah. Di sini saya akan menyampaikan tentang 1000 HPK dan tanda bahaya kehamilan. Ya, mari kita simak bersama host yang cantik kita, Kakak Sofi. Iya. Terima kasih. Ibu juga cantik loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama Yang cantik ya penting Ibu ya? sehat Ibu. Oh iya, yang penting sehat dan bahagia Dan Ibu, bahagia, itu nomor satu. nomor 1 ya. Baik Ibu, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan bagi seorang insan yang ada di dunia ini ya Ibu ya. Menurut Ibu sendiri ini, sebenarnya apa sih 1000 hari pertama kehidupan ini? Bisa dijelaskan? Iya. Mhm. Jadi untuk 1000 HPK ya, Mhm. itu singkatannya berarti 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa yang sangat kritis untuk Kritis. perkembangan dan pertumbuhan bayi atau anak Mhm. selanjutnya Mhm. gitu. Di mana pada masa ini kalau ada terjadi apa itu, gangguan Mhm. gangguan pertumbuhan atau mungkin dari perkembangan si anak itu ya, Mhm. itu nanti pada masa remaja atau pada masa dewasanya itu juga kemungkinan terjadi hambatan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Begitu, Kakak. Begitu. Iya Berarti 1000 HPK ini sangat penting sekali ya, Ibu, ya? iya, sangat Kenap penting sekali. kenapa sangat penting? Iya, karena pada masa ini kalau ada gangguan itu nanti sifatnya permanen. Jadi Mana? iya. Jadi sangat susah Mhm. sekali untuk dikembalikan ya, terutama itu terjadi pada anak-anak. Kalau 1000 APK itu kan, masa di mana, mulai awal dari kehamilan itu sudah mulai dihitung ya, Kak, ya. Itu berarti, berapa itu, 270 70 ya? hari ya, Mhm. 270 hari Mhm. terus ditambah dengan pada masa 6 sampai 2 tahun itu. Heeh, berarti masa-masa ASI eksklusif ya yang untuk 6 Iya, bulan itu ya? yang 6 bulan Mhm. itu harus ASI eksklusif ya. Harus? Oh iya, Mhm. terus sampai usia 2 tahun nanti, Sampai usia 2 sampai tahun, usia 2 tahun, gitu. iya. Kenapa sangat penting, Ibu? Iya, penting karena Heeh. apa? Karena pertumbuhan dan perkembangan otak itu sangat pesat sekali pada masa itu. Pesat, Iya, berapa persen ini, Ibu? Kalau boleh 80%. 80% ya? Jadi kalau Mhm. kita itu mungkin kan otak itu berkembang 100% Mhm. ya. Lah itu pada 80%-nya itu terjadi pada masa 1000 HPK itu. Begitu. Jadi mulai pembentukan janin ya. Mhm. Makanya pada masyarakat terutama pada anak-anak remaja itu, sudah kita fokuskan untuk nilai-nilai gizinya itu sudah mulai diperhatikan. Jadi terutama remaja putri. Mmm, Nah, remaja putri itu kan nantinya kan akan hamil ya, ya. kalau sudah menikah. Nah, itu sudah mulai kita persiapkan. Oh, gitu ya. Jadi begitu ya para sahabat sehat, ini 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari kandungan, kemudian 6 bulan pertama dan juga sampai 2 tahun pertama ini status gizinya harus benar-benar diperhatikan karena ini merupakan periode golden 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 age period, ya, iya, golden period ya. Jadi atau periode emas itu, Heeh. iya. Jadi kalau, biasa kita pernah dengar ya, itu kalau masa-masa usia itu mereka bagaikan raja dan ratu kita gitu ya, Ibu, ya. Iya, betul Artinya sekali. apapun terkait dengan gizi mereka ini harus dipenuhi dulu sebelum yang lain gitu ya. Iya, betul sekali Kak Sofi, iya. Karena bisa-bisa nanti
gagal ya, Bu, ya, untuk pertumbuhan dan Iya, perkembangannya kalau betul. gizi tidak dipenuhi gitu ya, Bu, Iya ya. Jadi hubungannya apa ini status gizi dan dengan HPK ini, Bu? iya, Dengan 1000 hari pertama kehidupan dengan ini 1000 heeh, HPK hubungannya itu apa ini? ya, Mhm, hubungannya status iya, gizinya. status gizinya. Kalau pada usia 2 tahun ke bawah itu ya, Mhm itu mengalami hambatan misalnya ya, mhm, kalau sekarang itu trennya kan ada stunting ya, stunting ya? itu bunda-bunda itu juga pasti sudah tahu ya apa itu stunting ya. Jadi untuk stunting itu kan keadaan gagal tumbuh. Gagal Iya, tumbuh. itu disebabkan karena, gizi yang tidak terpenuhi. Mmm, Iya. Nah, itu nanti kalau sudah menjadi stunting, anak ini otomatis untuk perkembangan otaknya itu mhm, juga mungkin mulai terjadi gangguan juga. Dan untuk stunting ini bisa kita prediksi. kita prediksi. Iya, Seperti apa ini, Bu? misalnya ya, Mhm misalnya pada waktu bayi itu lahir, mhm, bayi itu misalnya kurang dari 2,5 kg. Nah, mmm, itu kan juga merupakan faktor predisposisi untuk bisa berdisposisi menjadi ya, stunting, mhm, ya. Kemudian apa, panjang badannya, panjang badan, panjang badan kurang dari 47 senti, biasanya itu mmm, juga sudah warning ya. warning Iya, ya, mhm, lingkar kepala kurang dari 31,5 itu juga. 1,5, Nah, itu juga harus sudah kita prediksi. Nah, supaya tidak berkelanjutan mhm, ya, jadi kita harus perhatikan asupan gizinya, mmm, mhm supaya tidak, menjadi memperberat lebih lanjut gitu loh. mhm mhm. Iya Begitu ya, Ibu, ya? iya. Jadi bisa dilihat loh para sahabat sehat ini ya. Iya, Jadi siapapun ibu yang melahirkan ya mungkin ya dengan kondisi kurang dari 2,5 kilo kemudian berat kecuali prematur ya, Kak, ya. kecuali prematur Iya, ya? kalau prematur kan memang berat badannya memang sudah wajar kalau mungkin kurang dari 2,5 ya, tapi Oke, kalau dia itu sudah cukup bulan, mhm sudah aterem, mhm, tapi berat badannya kok kurang dari 2,5, heeh. berarti itu kan mengalami EUGR. Apa itu, Ibu? Itu IUGR? ada ketidaksesuaian antara itu, Mmm, ada keterlambatan dari pertumbuhan di dalam perutnya itu, oh dari iya. si ibundanya. Iya, Iya. soalnya saya juga pengalaman ini, Bu. Iya Anak pertama saya juga prematur dulu itu 2,4. iya. Kalau prematur nggak apa-apa Nggak itu. apa-apa ya. Iya, Jadi saya tadi sempet ngadeg gitu ya, heeh, saya kira gitu. beratnya kurang gitu ya. Jadi begitu, intinya, para sahabat sehat bisa melihat ya jika, kecuali yang prematur ya, berarti 2,5 kurang berat badannya, kemudian 47 ya, Bu, ya, untuk panjangnya dan lingkar kepalanya kurang dari 31,5 ya, Bu, ya? Iya Mhm, jadi perlu waspada. Jika memenuhi putra-putrinya yang seperti itu, ya perlu dilakukan treatment ya berarti ya, Bu, dari asupan gizinya ya harus lebih iya betul, harus kedepankan, lebih biar ditingkatkan lagi. heeh, status gizinya biar bisa Bisa meningkat, mengejar, mengejar istilahnya ketinggalannya ketinggalan. ya, seperti Iya, itu. betul. Baik, kalau titik kritisnya itu yang seperti apa Ibu Nui? Mesti ada satu tahapan ya untuk dari kandungan, kemudian 6 bulan pertama sampai ke 2 tahun usia. Tentu dari tahapan itu ketika kita melalui ada titik-titik kritis yang mungkin bisa ditemui, Bu, dalam 1000 HPK ini. Seperti apa ini Iya, titik kritisnya? kalau titik kritisnya itu dimulai dari pada waktu di dalam kandungan ya, Mhm terutama pada kehamilan di trimester kedua, mhm, itu memang kebutuhan untuk energi itu kan meningkat ya. iya. Iya, karena untuk mulai pertumbuhan yang pesat itu pada trimester 2 dan ketiga Kakak. Oh, Iya. jadi mulai pembentukan organ-organ yang Iya, lain kalau penting ya, Ibu, mulai ya? pembentukan itu kan mulai trimester satu ya, Mhm dan mhm untuk kesempurnaannya itu mhm. dan untuk pertumbuhannya itu kan paling pesat itu di trimester kedua 3 itu, 2 iya. dan 3 Jadi jadi ada tambahan untuk asupan gizi. nutrisinya ya, untuk ibu hamilnya itu, ya kurang lebih berapa ya, 300 kalori lah, sudah cukup gitu, Mmm, iya. artinya ibu hamil itu ya memang mau nggak mau harus menambah porsi makan ya, Ibu, ya? Iya betul, karena kan Mmm, ada 2 mhm, nyawa di dalam tubuhnya.
Jadi kebutuhannya lebih banyak ya? Iya, betul. Heeh heeh heeh. Seperti itu. Kemudian Mhm pada usia setelah lahir itu ya, mhm. pada usia 0 sampai 6 bulan itu juga merupakan titik kritis ya. Makanya kita selalu, menggaung-gaungkan itu, apa namanya, ASI eksklusif ya. ASI Karena eksklusif. masih banyak kita jumpai ya, Mhm, untuk susu formula itu kok kayaknya keren gitu. keren Kalau ya. sudah pakai susu formula, apalagi kalau yang harganya mahal ya. Nah, itu banyak itu bunda-bunda itu saya temui ya. Merasa berbangga diri gitu ya, Bu? Iya, padahal itu mohon maaf ya, itu salah ya. Salah. Ya, pokoknya paling nomor satu itu ASI, ya tidak ada duanya. Mhm. Banyak keunggulannya dari ASI itu, Bun. Ya, Mmm. Jadi praktis, heeh, ya, praktis terus mmm, ekonomis, ya kan? mhm. Kan tidak perlu membeli. Higienis Tidak, juga mungkin ya ya, Ibu, ya? higienis, Karena tidak kemudian tidak repot. Beda kan kalau misalnya malam-malam heeh bayinya rewel heeh harus, mengambil susu, heeh merebus, nah itu padahal kita kan ndak ya, heeh. langsung ngekjel, istilahnya gitu, ngekjel itu. Ngexit. Iya, Iya gitu iya. sih. Oke oke. Baik, tadi Bu Yul bilang juga bahwa, titik kritis dari, 1000 hari pertama kelahiran ini adalah salah satunya adalah pemenuhan gizi gitu Iya, ya. Jadi dan kalau jangan lupa Kakak, mhm jangan lupa nanti setelah 6 bulan mhm. itu kita harus mulai kasih MPASI. Oh gitu. Iya. Jika tidak dikasih, Ya nanti seperti apa? kuranglah. Kurang ya? Iya, karena kan produksi ASI itu semakin bulan itu kan semakin menurun ya. Mhm mhm. Kemudian untuk komposisinya juga kan sudah tidak bisa memenuhi secara Mmm, secara 100% ya, karena bayi itu mhm semakin bulan mhm semakin banyak geraknya, mhm. ya kan. Oh Dia gitu. sudah mulai aktivitas untuk perkembangan, Mhm. pertumbuhannya juga, jadi harus tetap pakai MPASI. Oh Tapi gitu. jangan kurang dari 6 bulan sudah dikasih MPASI. Artinya kalau belum 6 bulan tapi Tidak dikasih MPASI, boleh, tidak artinya boleh. tidak eksklusif lagi ya? Iya, tidak eksklusif. Oh, Walaupun pada waktu, eee, mhm. 1 sampai 2 hari itu kan, biasanya kan ASI belum keluar ya. Mmm, Nah, itu masih ada beberapa ya, mhm. masih ada beberapa yang membelikan susu formula. Katanya kasihan bayinya, nanti panas dan sebagainya, rewel. Terutama untuk yang, orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang tua itu loh. Kalau yang ibu-ibu muda itu kadang kan sudah terpapar. Kita kan ada Sudah kelas ibu sudah hamil ya. edukasi ya, Bu, ya? Iya, Sudah dari dikasih iya, pengertian. sejak hamil itu kita ada pertemuan yang namanya kelas ibu hamil. Mhm Nah, di sana itu juga kita berikan materi ya, mhm. dan pengetahuan-pengetahuan tentang ASI eksklusif juga. Jadi banyak yang sudah tahu sih. Iya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi sangat penting sekali untuk, sahabat sehat ini terutama pemenuhan gizi ya, ibu hamil gitu, harus lebih besar ya, Bu, ya, Iya, berarti ya, betul. untuk mensuplai untuk gizi dari Si si buah hatinya, janin dan si iya, buah hati. Kemudian betul. waktu kehamilan, Ibu, mungkin Iya, bisa kita ini ya, eee, tanya ya, mungkin sahabat saya juga perlu tahu ini, dalam kehamilan tentu kan kadang tidak 100% sehat ya, Ibu, ya. iya, Mungkin ada beberapa tanda atau gejala dari tanda bahaya kehamilan, mungkin di trimester 1, 2 maupun 3 itu yang seperti apa ini, Bu? mmm, Yang perlu juga diketahui selain 1000 hari pertama kehidupan itu? iya. Heeh, Jadi memang untuk kehamilan ya, mhm kehamilan itu memang ada yang normal ya, Kakak, ya. mhm Ada yang normal, kemudian itu juga ada yang beresiko. mhm Jadi yang dinamakan tanda bahaya itu tanda yang bisa mengakibatkan mhm. kematian bagi ibu dan bayi. Jadi sangat riskan sekali ya, dan itu semoga tidak ada ya, bisa ditekan juga sehingga untuk angka kematian ibu ataupun angka kematian bayi itu bisa turun. Bisa turun Iya, ya jadi dengan mengetahui beberapa tanda kehamilan khususnya ya bagi para sahabat sehat yang saat ini sedang mengandung, ini nih, nah penting ini ya nanti ya yang akan dijabarkan oleh narasumber kita. Yang pertama Ibu, untuk tanda bahaya kehamilan untuk yang di trimester 1 Ibu, seperti apa iya. ini biasanya? Jadi untuk yang tanda bahaya trimester 1 itu biasanya kadang ada perdarahan.
Perdarahan, Ya. bukan karena Perdarahan kecelakaan bukan atau karena apa? kena pisau, Heeh, bukan. bukan. Jadi tiba-tiba, "Loh, saya kan terlambat bulan, kemarin sudah dicek, Mhm, sudah positif," tetapi tiba-tiba dia itu mengeluarkan flek mmm, atau mengeluarkan darah agak banyak. Nah, itu artinya sudah artinya di jalan lahir ya, Ibu, ya? iya, di jalan Oh, lahirnya gitu itu. ya. Iya, bukan yang lainnya ya. Saya kira di mana gitu ya terjadi Bukan. keluar darahnya, Iya. nggih, terus? Nah, Mhm, itu harus segera diperiksakan mhm, ya. Tapi kalau, cuma flek itu mhm. buat bed rest saja. Oh, Buat bed rest total dan nanti dipantau dulu ya, mhm, sambil mhm, kita mungkin kalau sudah periksa ke bidan atau mhm, ke dokter itu sambil obatnya kita minum, mhm, kemudian dipantau apakah fleknya itu bertambah banyak atau mungkin nanti sudah mampet dengan bed mmm, rest. Nah, itu yang mmm, perhatian, Kak. mhm, Kalau mungkin perdarahannya itu bertambah banyak mhm. ya, itu harus segera datang ke vaskes Ke ya. fasilitas terdekat ya, Iya, Ibu, ya? ke fasilitas terdekat atau kalau mau langsung ke dokter spesialis itu juga malah Mhm, lebih bagus ya. lebih bagus ya? Nanti akan bisa dicek Mhm, apakah itu perdarahannya masih aman mmm, atau mungkin harus dilakukan tindakan, itu nanti tahu semua biasanya dengan mmm. di USG juga. Oh, gitu ya? Iya, kemudian untuk yang kedua Mhm. kadang itu mual muntah yang berlebihan. Mual, muntah, tapi yang berlebihan. Kalau Berlebihan. mual muntah yang di Kalau trimester mual satu muntah trimester 1 itu masih normal biasa ya? ya, Karena masih biasa ya. mhm, Tapi kalau sudah sampai berlebihan dan mhm, penurunan berat badannya itu mungkin lebih dari 10% ya, nah itu sudah warning ya. Kita boleh. juga kalau mual muntah terus, tidak ada asupan gizi, bisa terjadi dehidrasi dan Mmm, itu juga mengancam jiwa ibunya. Itu mmm, ada kasus, Kak. iya, Iya, ada kasus itu ya, eee, seorang ibu hamil mhm, Seorang ibu hamil itu dia mual muntah yang sangat berlebihan. Ya, dari bu bidan atau dari dokter sudah disarankan untuk mondok gitu. mhm, Nah, itu beliaunya itu sudah mondok, sudah enakan, pulang gitu lagi, mondok mmm, lagi, mhm, ya kan, mondok lagi. Terus namanya orang di kampung itu kan ada rasa kewoh ya, mhm, kewoh sama sama tetangga yang lain, mmm, maksudnya kok kok masuk nah, keluar gitu betul ya? betul. Lah akhirnya yang terakhir itu ditahan-tahan ya, Mmm, sampai terjadi dehidrasi dan akhirnya mmm, apa, sampai nyawanya tidak terselamatkan. Masya Allah, Itu juga perhatian ya untuk bunda-bunda yang ada, di, sahabat sehat kita ya, semuanya gitu ya? semuanya Mhm. ya. Misalkan nanti ada tanda seperti itu, tidak usah sungkan dengan tetangga ya, apalagi yang penting itu badannya kita sehat, Sehat bayi dulu, kita sehat ya. mhm, Oh jangan hiraukanlah omongan yang tetangga itu, ada 2 mau keluar nyawa, iya, mau keluar masuk ya ndak apa-apa, yang penting pokoknya kita sehat. sehat Iya, gitu ya, mhm, mhm, itu kasus yang muntah berlebihan. Terus untuk tanda bahaya lagi Kak, mhm, itu ada nyeri kepala yang hebat. nyeri kepala, Iya. bukan karena banyak hutang ya, Ibu, ya? Oh ndak. Kalau banyak utang itu kalau pas mau lebaran itu juga tambah Oke, bingung nanti ya. mhm, terus apalagi, Ibu? Iya, tadi apa, berat Perdarahan, badan ya, kemudian kemudian mual mual muntah muntah yang berlebihan, berlebih, kemudian ada sakit kepala sakit yang kepala, nyeri kemudian hebat, ada nyeri perut yang hebat. nyeri perut, Iya, nyeri perut yang mmm, hebat itu bukan karena MAH ya, mhm, itu kan kadang ada yang karena pengaruh hormon, mhm, dia mual muntah. mhm, Kemudian nyeri di ulu hati itu mhm, masih normal ya, nyeri mhm, di ulu hati karena kan proses dari mual muntahnya itu yang mhm, berlebihan. Tapi ini nyeri perutnya itu sangat hebat sekali, dia sampai mungkin ada yang sampai pingsan ya. mmm, Itu karena apa, Kak? kenapa, Ibu? Itu karena ada kehamilan ektopik. Apa itu? Kehamilan ektopik itu kehamilan yang di luar kandungan. Mmm, pernah Da juga ya kasus pernah kayak seperti itu ya? pernah ada Mhm, seperti itu, iya. Untungnya segera diketahui ya. mhm, Jadi, untuk nyawa ibunya langsung bisa diselamatkan. Karena mmm, kalau tidak segera diketahui, itu efeknya semakin ngedrop. Karena itu ada, untuk kehamilannya itu di luar kandungan pecah. mmm, Misalnya di tuba falopi atau di mhm, saluran indung telurnya itu ya. Nah itu
semakin lama kan dia itu kan kecil ya Mhm. salurannya ya. Nah, kalau ada, embrio atau janin di situ, nanti lama-lama pecah, lah perdarahan di dalam itu yang menyebabkan nyeri yang sangat hebat sekali. Satu Kalau lagi masih ada itu lagi? iya, Oh, demam kok demam ya? demam Demamnya seperti tinggi. apa ini, Bu? Iya, Sampai kalau demam tinggi itu kan kalau dikatakan demam itu suhunya lebih dari 38 derajat ya. Nah, mhm, itu, mungkin bisa karena ada infeksi, misalnya ada mhm, demam berdarah atau mungkin ada malaria atau tipes ya. mhm. Nah, itu juga harus segera datang ke vaskes, Jadi harus segera begitu. diobati. Mhm. Kalau Pokoknya kalau ibu tidak hamil itu harus, serba cepat, iya, serba cepat karena siaga. ada 2 nyawa di dalam satu tubuh itu. Ada siaga, harus siap antar Iya, jaga. Seperti lagu siaga. Benang 2 ya, siaga, siap antar Iya, jaga gitu. betul. Itu yang trimester pertama ya, Ibu, ya. Kalau yang untuk trimester selanjutnya, Bu, untuk mungkin 2 dan 3 itu ya seperti apa ini tanda bahaya Kalau kehamilannya? yang trimester kedua itu Mhm, juga hampir sama ya, cuma mungkin bersama ada tambahannya. Kalau yang mhm, trimester kedua itu sama, ada perdarahan, mhm, kemudian ada pusing yang sangat hebat, ya. Kemudian gerakan janin, Kak. artinya kan Karena karena semakin besar ya janinnya iya, ya? Mhm, gerakan janin ini mungkin bisa dihitung ya, kalau, bunda-bunda atau sahabat sehat itu yang, mungkin lagi hamil ya, itu kita hitung dalam 10 menit itu ada berapa gerakan, mmm, gitu. Kalau misalnya gerakannya biasanya banyak, kok tiba-tiba berkurang atau mungkin malah tidak bergerak sama sekali. Nah, itu mmm, harus segera datang, jangan sampai terlambat. Karena kan seperti kita ya, mhm, kalau orang sehat itu aktivitas banyak. Nah, kalau pas sakit, kita tidak tahu ya, janin di dalam itu sakit atau sehat itu mmm, kan kita, apa itu, bisa rasakan dengan mhm. gerakannya itu, Dengan aktivitasnya, aktivitasnya. gerakan loh, biasanya banyak Nah, gerak, kok iya sekarang kok minim iya, atau sedikit gerak, anteng, ini ada apa? iya betul, Perlu waspada ya, Ibu, ya? iya betul, Jadi begitu ya, Bu, ya? Trimester 2 dan 3 pun sama iya, untuk itu tanda sama, bahayanya iya. ya? Ada Mhm, juga tambahnya itu ada bengkak, bengkak, Bu, kenapa ini bisa terjadi bengkak? bengkak di muka atau di Apa karena di kena kaki. jatuh apa Enggak, gimana? bukan bengkak yang itu. Jadi bengkaknya Bengkaknya itu seperti apa? biasanya disertai dengan kenaikan tensi ya. Misalnya tekanan Oh, darahnya itu biasanya normal, mhm, 120 atau 110, tiba-tiba kok jadi 140, mhm, 150 dan mhm, disertai dengan bengkak atau mhm, mungkin dengan sakit kepalanya itu tambah ya. mhm. Itu berarti mulai ada yang namanya keracunan kehamilan. Atau itu bukan karena pengaruh aktivitas Ibu? Ibu hamil, itu Enggak berpengaruh enggak Ibu? enggak biasanya, Enggak ya? Terus enggak. kemudian kalau Ibu itu dalam trimester Cuman itu gini Kakak, mhm, kalau memang hamil itu kan memang untuk aktivitas kita batasi ya, tidak seperti kalau mmm, kita tidak hamil ya. mhm, Itu saya pernah itu ya, dulu pengalaman ya Kak, mhm, waktu saya hamil itu saya konsul ke dokter kandungan ya, mhm. karena kan, memang sudah dinanti-nanti ya si buah hati. Untuk naik motor saja itu aslinya tidak boleh. Oh, Loh lah terus kita bagaimana masa nanti harus pakai mobil terus ya? mhm, mhm, Padahal lah bagaimana kalau yang tidak punya mobil, kan mhm, begitu ya. Jadi pada intinya hanya dibatasi saja untuk aktivitasnya. mmm, Tidak seperti kalau kita pas tidak hamil ya, mhm, olahraga juga mhm, mhm. tetap, aktivitas fisik tetap, cuman jangan yang berat-berat. Dan juga jangan sampai mengurangi porsi istirahatnya gitu ya, Ibu, Iya, ya? betul sekali. Mhm. Terus apakah itu bisa berlanjut, Bu, kalau misalnya dalam kondisi awalnya sehat, kemudian kandungan ada masalah atau ada tanda bahaya seperti yang disebutkan, Mhm, tensinya naik, ada pembengkakan. Untuk setelah melahirkan itu apakah kemungkinan, bisa sampai ke bawah, Bu? Atau biasanya itu yang ditemui itu bisa iya. berhenti dengan sendirinya? Kalau apa itu, bawaan dari Mhm, ibunya, mhm, misalnya kalau tanda bahaya yang bawaan itu kan, letak plasenta ya, mhm, ari-ari ya, mhm, itu kan ada yang di samping mhm, atau ada yang di bawah. mhm, Nah, kalau yang bagus itu yang di atas, Kak, di atas atau yang di mmm, samping. mhm. Nah, warning itu kalau sudah ada perdarahan, dan di USG itu ada
plasenta yang letaknya di bawah, Ke itu menutupi bawah. jalan lahir ya. Lah itu Mmm, riskan sekali untuk mmm, bisa terjadi perdarahan. Kalau mmm, itu tidak mempengaruhi nanti kalau pas sudah, keluar janinnya mhm, ya, tapi biasanya SC ya, dengan mhm, tindakan, tidak bisa normal. Kalau yang hipertensi atau darah tinggi itu kadang gangguan pada janinnya itu agak kecil. Jadi iya yang tadi mmm, saya katakan itu ada EUGR ya, intrauterine growth ya. mmm, Jadi itu ada, pertumbuhannya itu agak terhambat. Itu mmm, seringnya seperti itu. Makanya kalau ada ibu hamil dengan tensi tinggi, itu dari awal sudah kita pesan ya, harus kontak terus dengan dokter atau dengan, bidan yang ada di sekitarnya itu, supaya mmm, terkontrol dan terkontrol bayinya itu ya. juga akan menjadi sehat ya. Kalau Nggih, tidak terkontrol itu kadang bisa menyebabkan IUFD juga. Jadi mmm, kematian bayi di dalam di dalam kandungan. kandungan Iya, ya. itu. Jangan sampai itu terjadi Iya, ya, Bu, di saat kita jangan menantikan buah hati iya kita iya, ternyata karena naudzubillah ya. heeh, karena tidak memperhatikan bahaya Jadi tanda bahaya kehamilan, jadinya ya seperti itu, nanti akan iya memakan korban gitu ya, Ibu, iya ya. Baik Ibu, mungkin, dari awal ini sudah kita bahas semuanya ya, Bu, ya. Mungkin dari 1000 hari pertama kehidupan itu apa, kemudian pentingnya seperti apa, gangguan terhadap gizinya seperti apa, dan juga, tanda-tanda bahaya yang mungkin harus diketahui oleh masyarakat luas khususnya para sahabat sehat. Ini sudah kita bahas semua ya, Ibu, ya? ada satu Kak Ada tadi, satu? iya Mhm, tadi kan trimester satu ya, mhm, trimester kedua ya, mhm. ini yang trimester ketiga. Oh, gitu, Ya oke oke. trimester ketiga Mhm, itu hampir sama ya, cuman kalau yang trimester ketiga itu untuk yang hipertensi itu kadang bisa tambah parah, bisa mmm, tambah berlanjut dan gejalanya itu, ada nyeri di ulu hati Kak. Ya, nyeri di ulu hati, kemudian pandangan kabur, atau mungkin bisa menjadi kejang. Nah, itu karena apa? Karena yang hipertensi tidak terkendalikan. Jadi, mungkin kan ada ya bunda-bunda itu yang masih malu untuk periksa, kadang dipesan 1 minggu atau 2 minggu tapi molor datangnya. Nah, mmm, itu kan akhirnya tensinya naik tidak terkontrol, tidak mmm, diketahui dan bisa menjadi kejang. mmm, Padahal kalau kejang, nanti bisa berpengaruh juga pada janin yang dikandung. mhm, Kalau kejang itu kan otomatis suplai oksigennya juga berkurang? terganggu, Mmm, yang untuk janinnya itu, begitu, Mbak. begitu Iya. ya. Jadi Iya gangguan-gangguan pada trimester pertama, juga kedua, dan ketiga ini perlu waspada ya para sahabat saya, terutama yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, gitu. Baik Bu, iya. ini kayaknya sudah kita bahas semua ya untuk yang tanda-tanda bahaya, mungkin ada closing statement Ibu untuk menutup jumpa kita pada pagi hari ini? Iya, Mhm, jadi untuk sobat sehat, yang masih stay ya, masih menonton kita itu perlu diperhatikan ya. Jadi untuk 1000 HPK itu adalah sangat penting-penting sekali. Karena kalau dalam 1000 HPK itu ada gangguan, itu bisa menjadi permanen. Padahal kita harusnya itu menurunkan generasi-generasi penerus yang berpotensi ya, Kak, ya. mhm, yang sehat, Yang yang sehat, cerdas, yang cerdas, yang berkarakter. mhm, Kemudian untuk bunda-bunda yang masih mengandung, perlu waspada dengan tanda-tanda bahaya yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan sampai sudah ada tanda bahaya tapi tidak datang ke vaskes. Ya, supaya apa? Supaya nanti janin yang dikandungnya itu menjadi sehat dan kita bisa melahirkan dengan lancar, selamat. dengan sehat juga, ya. Baik gitu ya, Bu, ya. Iya. Jadi biar sehat, selamat ya bayinya, tadi ya, jangan sampai lupa tonton sampai selesai Iya. podcast kita. Baik ya, Bu Jul, saya ucapkan dulu terima kasih ya, Bu, ya, Iya, sudah mau sama-sama berkenan Kakak. hadir, kemudian sudah mau sharing ilmu, terutama tentang 1000 hari pertama kehidupan dan juga tanda bahaya Iya. kehamilan. Baik,
Baik para sahabat sehat, dengan berakhirnya closing statement oleh narasumber kita, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya dan saya sendiri Sofi undur diri dan juga narasumber kita Bu Siti Yulaika. juga undur diri dan juga kru yang bertugas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.